Terkadang, hidup menghadirkan kisah yang tak pernah kita rencanakan. Seseorang yang tak kita kenal tiba-tiba hadir begitu saja, membawa warna baru dalam hidup kita. Mungkin awalnya hanya sekedar pertemuan biasa, sebuah tatapan singkat, sebuah percakapan singkat. Tapi siapa sangka, dari momen kecil itulah lahir sebuah kisah yang membekas untuk selamanya. Inilah kisahku tentang seorang janda muda dari Tegal. Wanita sederhana yang menyimpan begitu banyak luka, tapi juga punya keberanian yang luar biasa. Dan malam itu, dia mengajakku ke sebuah tempat rahasia. Tempat yang menyimpan cerita, air mata, dan sesuatu yang tak akan pernah aku lupakan. Halo sahabat kisah Luna, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Tulis juga kota asal kalian di kolom komentar, supaya kita semua bisa saling kenal dan semakin dekat. Kita lanjut ke ceritanya. Hari itu, hujan baru saja reda. Jalanan basah masih memantulkan cahaya lampu kendaraan yang melintas, menciptakan kilauan seperti serpihan bintang di aspal hitam. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi kopi dari sebuah warung kecil di pinggir jalan. Tempat itu sederhana, berdinding kayu dengan atap seng yang masih meneteskan sisa hujan. Warung itu sering jadi persinggahan bagi para pelancong atau sopir truk yang lelah di perjalanan. Aku memutuskan singgah sebentar. Bukan hanya untuk menghangatkan tubuh dengan secangkir kopi hitam, tapi juga untuk menikmati ketenangan setelah perjalanan panjang. Begitu masuk, suasananya begitu damai. Hanya ada 3 atau 4 orang. Sebagian sibuk dengan ponselnya, sebagian lagi terdiam menatap kosong ke meja. Aku memilih bangku di pojok, tak jauh dari jendela berembun yang samar-samar memperlihatkan jalanan yang sepi. Disitulah mataku berhenti. Seorang wanita duduk sendirian di sudut lain. Ada sesuatu yang berbeda darinya. Wajahnya terlihat tenang, tapi tatapannya kosong menembus kaca jendela. Seakan ia sedang mencari sesuatu, atau mungkin seseorang yang tak pernah benar-benar kembali. Rambutnya sedikit basah, menempel lembut di pipinya, dan jemari tangannya berulang kali mengusap cangkir yang sudah hampir kosong. Aku sempat hanya memperhatikannya dari jauh. Ada aura sunyi yang melingkupi dirinya, seolah seluruh beban dunia tersimpan dalam diamnya. Entah kenapa, hatiku seperti digerakkan untuk mendekat. Ada bisikan lembut yang mendorongku. Temui dia, jangan biarkan ia sendiri. Dengan sedikit ragu, aku bangkit dari kursi. Suara langkahku terdengar jelas di lantai kayu yang basah. Aku mendekat, lalu dengan hati-hati bertanya, "Permisi, apakah kursi ini kosong?" Wanita itu menoleh. Sekilas, aku melihat tatapan matanya yang sendu, tapi segera terganti dengan senyum samar. Senyum itu sederhana, tapi anehnya mampu menenangkan hatiku. "Silahkan," jawabnya singkat, namun suaranya lembut, seperti hembisan angin sepoi yang menyejukkan. Aku duduk dengan hati-hati, mencoba menjaga jarak. Awalnya kami hanya berbincang ringan, tentang hujan yang baru reda, tentang perjalanan panjang yang melelahkan, bahkan sedikit bercanda tentang kopi warung yang rasanya lebih nikmat saat diminum dalam dinginnya malam. Namun semakin lama, obrolan itu mulai dalam. Dari caranya bercerita, aku tahu dia bukan wanita biasa. Dia seorang janda muda, asalnya dari Tegal. Kehilangan suaminya beberapa tahun lalu akibat sebuah kecelakaan. Kini ia harus berjuang sendirian, membesarkan anak sematawayangnya. Aku terdiam. Kata-kata itu menamparku dengan lembut. Sulit rasanya membayangkan betapa berat jalan hidup yang harus ia tempuh. Di balik senyumnya yang manis, aku bisa merasakan luka yang begitu dalam. Luka yang mungkin tak semua orang mampu menanggungnya. Tatapannya kembali terarah keluar jendela, sementara hujan mulai turun lagi,
tipis-tipis seperti ikut menemani kisahnya. Dan saat itu aku sadar, pertemuan di warung kecil malam itu bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang sedang dimulai. Sebuah kisah baru. Sore itu, percakapan kami semakin dalam. Awalnya hanya tentang hal-hal ringan. Tentang kopi, tentang perjalanan. Bahkan sesekali kami saling melempar candaan kecil yang membuat suasana tidak terlalu kaku. Namun, perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali dia tersenyum, ada kilatan lain di matanya. Seperti bayangan luka yang berusaha ia sembunyikan. Senyum itu manis, menenangkan, tapi aku bisa melihat jelas bahwa di balik senyum itu ada cerita panjang yang tidak pernah benar-benar selesai. Aku menahan diri untuk tidak bertanya terlalu banyak. Aku hanya mendengarkan dengan hati-hati, memberi ruang jika dia ingin berbagi. Dan benar saja, di tengah obrolan yang tampaknya biasa, tiba-tiba dia menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara lirih, hampir bergetar. Orang-orang sering bilang aku kuat, padahal sebenarnya aku hanya berusaha bertahan. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti beban ratusan kilogram yang ia lepaskan tepat di hadapanku. Aku terdiam. Suasana warung mendadak terasa sunyi, seakan waktu ikut berhenti mendengar pengakuannya. Matanya berkaca-kaca, menahan air mata yang hampir jatuh. Ada kelelahan dalam di sana. Kelelahan yang mungkin selama ini hanya ia simpan sendiri, tanpa tempat untuk bersandar. Pelan-pelan dia mulai bercerita tentang bagaimana hidupnya berubah drastis setelah suaminya pergi terlalu cepat, meninggalkan dirinya seorang diri dengan seorang anak yang masih kecil. Tentang malam-malam panjang ketika ia harus bekerja lembur demi memastikan anaknya tetap bisa sekolah. Tentang pagi-pagi buta ketika ia harus menyiapkan bekal sambil menahan kantuk. Ada jeda panjang sebelum ia melanjutkan. Ia menatap keluar jendela yang mulai dipenuhi kabut hujan, lalu suaranya terdengar lagi, pelan, nyaris berbisik. Terkadang aku ingin menyerah. Rasanya terlalu berat, tapi setiap kali aku melihat senyum anakku, aku sadar, aku harus kuat, bukan untuk diriku, tapi untuk dia. Aku merasakan tenggorokanku tercekak. Kata-katanya menusuk jauh ke dalam hati. Bayangan tentang seorang wanita yang berjuang sendirian demi anaknya membuatku terdiam lama. Bagaimana mungkin di balik sosok yang terlihat begitu tenang dan ramah ini tersimpan luka sebesar itu? Dan yang membuatku semakin kagum adalah di tengah badai hidupnya, dia masih bisa tersenyum. Senyum yang seakan mengatakan pada dunia, aku baik-baik saja, meski sebenarnya hatinya masih berperang setiap hari. Aku menatapnya dengan tulus, lalu berkata pelan, hampir takut merusak momen itu. Kamu memang luar biasa, meski mungkin kamu sendiri tak menyadarinya. Dia menoleh, tatapannya dalam, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar tulus dengan kata-kata itu. Lalu untuk pertama kalinya, aku melihat senyum yang berbeda darinya. Senyum yang bukan sekedar topeng, bukan sekedar basa-basi, tapi senyum yang lahir dari rasa lega karena akhirnya ada seseorang yang benar-benar mau mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa menuntut. Aku tahu, mulai detik itu, ada sesuatu yang berubah. Aku ingin terus ada di dekatnya, bukan hanya sebagai pendengar, tapi sebagai seseorang yang bisa membuatnya merasa tidak lagi sendirian. Beberapa hari setelah pertemuan di warung kecil itu, aku masih tak bisa menghapus wajahnya dari pikiranku. Senyumnya, kisah hidupnya, bahkan ada suaranya yang lembut, seolah masih terngiang di telinga. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangannya hadir begitu jelas.
seakan aku baru saja bertemu dengannya kemarin. Dan entah kebetulan atau takdir, malam itu sebuah pesan singkat masuk di layar ponselku. Jantungku langsung berdegup cepat saat membaca namanya. "Apakah kamu sibuk malam ini?" Begitu tulisnya. Aku menatap pesan itu lama, mencoba menenangkan diri. Hati ini berdebar tak karuan. Ada semacam rasa takut sekaligus bahagia. Dengan jari yang sedikit gemetar, aku membalas singkat. "Tidak, ada apa?" Tak lama kemudian, notifikasi itu muncul lagi. Aku ingin menunjukkan sesuatu, tapi jangan bilang siapa-siapa. Anggap saja ini rahasia kita berdua. Aku terdiam cukup lama. Kata-kata itu seperti undangan menuju sebuah misteri yang belum pernah aku alami sebelumnya. Ada rasa penasaran yang membakar, namun juga sedikit rasa khawatir yang menyelinap. Apa sebenarnya yang ingin ia tunjukkan? Mengapa harus rahasia? Tapi di sisi lain, ada dorongan kuat dari dalam diriku untuk mengiyakan. Akhirnya, aku mengetik satu kata. "Baik." Malam itu, sesuai janjinya, kami bertemu di sebuah persimpangan jalan yang sepi. Lampu jalan berkelip redup, sebagian mati, membuat suasana terasa agak menegangkan. Udara dingin setelah hujan masih menusuk kulit, membawa aroma tanah basah yang khas. Dari kejauhan, aku melihat sosoknya berjalan perlahan mendekat. Ia mengenakan jaket sederhana berwarna gelap, rambutnya tergerai sedikit berantakan tertiup angin malam. "Sudah lama menunggu?" tanyanya pelan sambil tersenyum tipis. Aku menggeleng. "Baru saja sampai?" Dia tidak banyak bicara, hanya menatapku sebentar dengan mata yang sulit terbaca. Ada rahasia di sana, sesuatu yang tak mampu aku pecahkan. Lalu dengan suara tenang, ia berkata, "Ikut aku." Kami pun melangkah bersama. Jalanan yang kami lalui semakin sunyi, semakin jauh dari keramaian kota. Derap langkah kami terdengar jelas di atas aspal basah. Hanya sesekali terdengar suara jangkrik atau gemericik air dari selokan. Aku mengikuti langkahnya tanpa banyak bicara, meski pertanyaan demi pertanyaan terus berputar di kepalaku. Kemana dia akan membawaku? Apa sebenarnya yang ingin ia perlihatkan? Setelah beberapa menit, aku memberanikan diri untuk bertanya. "Kita mau kemana sebenarnya?" ucapku dengan nada ragu. Dia menoleh sebentar, lalu tersenyum kecil. Senyum itu samar, tapi entah kenapa membuat hatiku semakin berdebar. "Sabar, sebentar lagi kamu akan tahu." Jawabannya singkat, tapi justru semakin menambah rasa penasaran. Aku tak bisa menolak. Ada sesuatu dalam dirinya. Campuran antara kelembutan dan misteri yang membuatku ingin terus berjalan di sisinya. Meski aku tidak tahu apa yang menanti di ujung perjalanan ini. Semakin jauh kami melangkah, semakin aku merasa malam itu bukanlah malam biasa. Ada sesuatu yang sedang menunggu, sesuatu yang mungkin akan mengubah banyak hal dalam hidupku. Dan aku tahu, sejak saat itu, aku sudah masuk ke dalam rahasianya. Kami terus melangkah menembus jalanan yang semakin sepi. Lampu jalan perlahan menghilang satu persatu, digantikan oleh cahaya pucat rembulan yang sesekali menembus sela-sela pepohonan rindang. Udara terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan, bercampur dengan wangi dedaunan yang masih meneteskan sisa air. Suasana malam itu begitu sunyi. Hanya ada suara langkah kaki kami berdua yang berirama pelan di atas jalan berkerikil, berpadu dengan derik jangkrik dari kejauhan. Sesekali terdengar suara burung malam yang terbang melintas, membuat bulu kuduku sedikit meremang. Ada rasa canggung yang menempel di antara kami, tapi bersamaan dengan itu, rasa penasaran dalam diriku semakin besar,
seakan langkah ini memang sedang menuntunku pada sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku menoleh sekilas ke arahnya. Wajahnya tampak tenang, penuh keyakinan, seolah ia sudah sangat hafal dengan setiap tikungan dan jalan yang kami lewati. Tatapannya lurus ke depan, matanya sesekali memantulkan cahaya bulan. Sesekali dia menoleh padaku, memberi senyum samar. Senyum yang entah kenapa membuatku ingin percaya kepadanya, meski aku sama sekali tak tahu kemana sebenarnya ia akan membawaku. Jalan yang kami lalui semakin menanjak. Batu-batu kecil mulai terasa menusuk telapak kaki dan kabut tipis turun perlahan menyelimuti sekitar seperti tirai putih yang menggantung di udara. Dari kejauhan, samar-samar mulai terlihat cahaya kota Tegal yang berkilau redup, seperti gugusan bintang yang jatuh ke permukaan bumi. Pemandangan itu indah, namun sekaligus menimbulkan rasa asing, karena kini aku sadar, kami sudah cukup jauh meninggalkan keramaian. Aku akhirnya memberanikan diri untuk bertanya lagi. Suaraku terdengar ragu, hampir terbawa angin malam. "Kamu yakin kita tidak salah jalan? Rasanya semakin jauh dari kota." Dia menoleh, menatapku dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ada keseriusan di sana, tapi juga sesuatu yang misterius, seolah ada beban yang hanya ia pahami sendiri. Lalu dengan suara tenang, ia berkata, "Percaya saja, sebentar lagi kamu akan mengerti kenapa aku membawamu ke sini." Jawaban itu membuatku terdiam. Ada nada kepastian dalam suaranya, sebuah keyakinan yang tak memberiku ruang untuk membantah. Entah kenapa, aku merasa kalimat itu lebih dari sekedar jawaban. Ada janji tersembunyi di dalamnya. Perjalanan pun berlanjut, hingga akhirnya kami tiba di sebuah bukit kecil yang tersembunyi di pinggiran desa. Dari atas sana, pemandangan terbentang begitu menakjubkan. Lampu-lampu kota tampak berkilau dari kejauhan, berpadu dengan langit malam yang dipenuhi bintang. Angin berhembus lembut, membawa udara segar yang berbeda dengan dingin kota di bawah sana. Dia berhenti melangkah. Tubuhnya tegak, wajahnya menatap jauh ke horizon. Lalu, ia menarik nafas panjang dan berkata pelan. Begitu pelan, hingga terdengar seperti bisikan yang ditujukan pada dirinya sendiri. Namun, cukup jelas untuk sampai ke telingaku. Inilah tempatku, tempat yang selalu kusebut sebagai rahasia kecilku. Aku menatap sekeliling dengan penuh takjub. Namun, di balik rasa kagum itu, ada pertanyaan yang terus menggantung di kepalaku. Apa arti tempat ini baginya? Kenapa ia memilih untuk membawaku dan hanya aku ke sini? Malam itu, di bawah cahaya bintang yang seakan ikut menjadi saksi, aku merasa sedang berada di ambang sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa mengubah caraku memandang dunia dan dirinya. Kami duduk berdua di atas bukit itu, ditemani angin malam yang berhembus lembut. Suasana begitu tenang, seolah seluruh dunia berhenti hanya untuk memberi ruang bagi kami. Dari atas sini, lampu-lampu kota Tegal terlihat berkelip seperti permadani cahaya yang terbentang luas. Sementara langit malam dihiasi bintang yang bersinar terang setelah hujan reda. Indah memang, tapi aku bisa merasakan bahwa baginya tempat ini menyimpan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pemandangan. Dia menarik napas panjang, lalu suaranya terdengar lirih. Dulu, tempat ini sering aku kunjungi bersama suamiku. Disinilah kami duduk berdua, memandang ke langit sambil berbicara tentang masa depan, tentang rumah sederhana yang ingin kami bangun, tentang anak-anak yang ingin kami besarkan dengan penuh cinta. Suaranya bergetar, seperti ada beban berat yang ia tahan selama ini.
Aku bisa melihat jemarinya yang sedikit menggenggam rok yang ia kenakan, seolah berusaha menahan perasaan yang hendak pecah. Tapi semua itu hilang. Begitu cepat, katanya dengan tatapan kosong ke arah kota. Sejak hari itu, aku tak pernah benar-benar merasa utuh lagi. Seperti ada bagian dari diriku yang hilang dan tak mungkin kembali. Dia menunduk, matanya berkaca-kaca. Raut wajahnya menyimpan kepedihan yang sulit dibayangkan. Saat itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda di dadaku. Perasaan iba, hormat, sekaligus kagum pada kekuatan seorang wanita yang mampu terus berdiri meski hatinya pernah hancur. Aku hanya bisa menatapnya dalam diam. Lalu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, aku berkata, "Kamu tidak sendirian. Malam ini, aku di sini bersamamu." Dia menoleh, menatapku dalam-dalam. Ada hening panjang di antara kami, sebelum akhirnya sebuah senyum muncul di wajahnya. Tapi kali ini berbeda. Itu bukan lagi senyum yang dipaksakan. Bukan senyum untuk menutupi luka. Melainkan senyum yang tulus. Senyum yang seolah berkata bahwa ada sedikit ruang lega dalam hatinya. Kami pun larut dalam percakapan panjang. Kami bicara tentang banyak hal. Tentang kehilangan, tentang perjuangan yang melelahkan, hingga tentang harapan-harapan kecil yang sering terlupakan. Dia bercerita bagaimana anaknya menjadi satu-satunya alasan ia tetap bisa tersenyum. Aku pun ikut berbagi, menceritakan bagian-bagian hidupku yang jarang kuceritakan pada siapapun. Anehnya, bersama dia, semua terasa lebih ringan. Tidak ada rasa takut dihakimi. Tidak ada dinding yang memisahkan. Hanya dua orang yang saling mendengarkan, saling memahami, tanpa perlu banyak kata. Waktu berjalan begitu cepat. Langit semakin pekat, udara semakin dingin, tapi anehnya aku merasa hangat. Hangat karena keberadaannya, karena kejujurannya, karena keberanian kami untuk membuka diri. Malam itu, kami tidak melakukan apapun yang berlebihan. Tidak ada janji-janji manis, tidak ada pelukan dramatis, apalagi ungkapan cinta. Yang ada hanyalah kebersamaan sederhana, berbagi rasa, berbagi kejujuran, dan berbagi kehangatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dan justru karena kesederhanaannya, momen itu menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Sebuah kenangan yang akan selalu kusimpan jauh di dalam hati. Sebuah malam yang mungkin terlihat biasa bagi dunia, tapi bagi kami, itu adalah awal dari sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang belum bisa kujelaskan, tapi aku tahu akan selalu berarti. Malam semakin larut. Udara di bukit itu kian dingin, menusuk kulit, seolah ikut menyadarkan bahwa kebersamaan kami sudah hampir sampai pada akhirnya. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti sekitar, membuat suasana terasa seperti mimpi yang sebentar lagi akan pudar. Kami masih duduk berdua, membiarkan keheningan berbicara untuk kami. Tidak ada yang terasa canggung. Justru keheningan itu terasa penuh makna. Seakan angin malam ikut menjadi saksi atas cerita yang sudah dibadikan. Dia menatap ke arah langit yang bertabur bintang. Lalu dengan suara lirih ia berkata, "Terima kasih sudah mau mendengarkan ceritaku malam ini. Tidak banyak orang yang bisa benar-benar mengerti. Bahkan, kadang aku sendiri lupa bagaimana rasanya dimengerti." Aku menoleh padanya, ingin mengucapkan sesuatu, tapi lidahku keluh. Rasanya semua kalimat yang terfikir terlalu kecil dibanding luka yang ia simpan dan kekuatan yang ia tunjukkan. Jadi aku hanya terdiam,
membiarkan tatapanku yang berbicara. Dia tersenyum samar, lalu melanjutkan dengan nada yang tenang tapi menggetarkan hati. Aku tidak tahu apakah kita akan sering bertemu setelah ini, tapi aku ingin kau mengingat satu hal. Jangan pernah takut kehilangan, karena setiap pertemuan, sekecil apapun itu, selalu punya makna. Dan setiap orang yang datang, entah sebentar atau lama, pasti membawa pelajaran untuk hidup kita. Kata-katanya menancap dalam, lebih dalam daripada yang bisa kutunjukkan lewat ekspresi. Ada ketegasan di balik kelembutan suaranya. Ada luka yang sudah lama ia bawa. Tapi malam itu, aku melihat luka itu perlahan berubah menjadi kekuatan. Aku ingin menahannya, ingin berkata, jangan pergi dulu, biarkan malam ini lebih lama. Tapi sesuatu di dalam diriku menahanku. Seolah aku tahu, kebersamaan ini memang tidak diciptakan untuk dimiliki selamanya. Sebelum aku sempat berbicara, dia berdiri. Rambutnya tergerai, tertiup angin, wajahnya tampak tenang, seakan sudah menemukan jawaban yang lama ia cari. Dia menatapku sekali lagi, dengan senyum tulus yang entah kenapa justru membuat dadaku terasa berat. Kenang saja malam ini, karena aku pun akan selalu mengingatnya. Senyum itu, senyum yang tak akan pernah kulupa. Kami pun berjalan menuruni bukit, melewati jalan setapak yang sebelumnya penuh misteri. Kini langkah-langkah itu terasa lebih ringan, meski hatiku justru terasa semakin berat. Di setiap derap kaki, aku sadar, sebentar lagi semuanya akan berakhir. Saat akhirnya kami sampai di persimpangan jalan, dia berhenti. Tidak ada pelukan, tidak ada kata perpisahan yang panjang. Hanya sebuah anggukan singkat, sebuah senyum yang penuh arti, tanpa janji, tanpa kepastian. Hanya keheningan yang justru membuat segalanya terasa lebih nyata. Aku berdiri di sana, menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Dan di detik itu juga, aku menyadari sesuatu. Hidup bukan soal seberapa lama kita bersama seseorang. Hidup adalah soal seberapa dalam momen itu membekas di hati. Malam itu, aku belajar bahwa perpisahan bukanlah akhir. Perpisahan hanyalah pengingat bahwa setiap jiwa yang singgah dalam hidup kita adalah guru. Guru yang dengan caranya sendiri mengajarkan arti kehidupan, arti kehilangan, dan arti bertahan. Dan meski langkahnya sudah tak terlihat lagi di mataku, aku tahu sebagian dari dirinya akan selalu tinggal bersamaku lewat malam itu. Malam yang sederhana, namun selamanya tak akan kulupa. Sahabat Kisah Luna, dari perjalanan cerita ini kita belajar bahwa setiap orang menyimpan luka dan rahasianya masing-masing. Tidak semua terlihat dari luar, karena seringkali senyum yang tampak indah justru menyembunyikan perjuangan yang berat di dalam hati. Dan kadang, yang benar-benar kita butuhkan bukanlah solusi cepat atau jawaban pasti. Yang kita butuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengar dengan tulus, hadir tanpa menghakimi, dan hati yang mau mencoba mengerti. Karena dalam keheningan mendengarkan, seringkali kita menemukan kekuatan yang sebelumnya tak kita sadari. Ingatlah, hidup ini adalah tentang pertemuan dan perpisahan. Tentang orang-orang yang datang, sebentar atau lama, untuk memberi kita pelajaran berharga. Jadi jangan takut jika harus berpisah. Karena setiap jejak yang ditinggalkan, pasti akan membentuk siapa kita hari ini. Sahabat, terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ada banyak jiwa di luar sana yang juga sedang berjuang. Dan mungkin salah satunya adalah kita sendiri. Sebelum pergi, aku ingin mendengar darimu. Tinggalkan jejak di kolom komentar, tuliskan nama kota asalmu,
agar kita bisa saling menyata dan merasakan bahwa jarak bukanlah penghalang untuk terhubung hati ke hati. Sampai jumpa di video kisah Luna berikutnya. Tetaplah semangat menjalani hidup, tetap percaya pada harapan, dan jangan pernah ragu untuk tersenyum. Meski kadang senyum itu lahir dari luka, karena dari situlah kekuatan sejati tumbuh. Terima kasih.